Ini indukan white leghorn yang di belakang saya ngasih makan itu dia terlihat menyendiri, nggak mau berkumpul teman-temannya dan nggak mau makan. Karena saya khawatir terjadi kenapa-kenapa, ya langsung saja saya bawa pulang ya, saya karantina. Awalnya saya itu belum tahu ayam ini sebenarnya sakit apa gitu, karena secara perilaku dia masih tampak normal ya, cuma agak lesu aja gitu. Ketika sore saya itu baru sadar bahwa ayam ini ternyata dari tadi itu saya nggak melihat dia buang kotoran, teman-teman. Jadi kotoran yang dia buang itu cuma air aja, berupa air, jadi nggak ada kotoran padatnya. Awalnya tadi waktu di belakang saya itu sudah curiga karena dia belum sempat makan, tapi kok temboloknya masih penuh gitu. Saya akhirnya curiga dan yakin bahwa ayam saya ini terkena penyakit tembolok macet atau tembolok tidak turun, teman-teman. Jadi makanannya itu tidak mau turun, dia tersumbat di temboloknya. Untuk penyebab tembolok tidak turun ini sendiri itu ada beberapa sebab ya, teman-teman. Salah satunya itu dia makan makanan yang sulit dicerna seperti biji-bijian besar, atau bisa juga dari benda-benda asing seperti mungkin plastik atau pasir, terlalu banyak pasir yang susah untuk dicerna. Lalu bisa juga dari dehidrasi. Jadi karena kekurangan air akhirnya membuat makanan di tembolok ini terlalu padat dan tidak bisa bergerak secara normal ke saluran pencernaannya. Penyebab lainnya bisa juga dari manajemen pakan ya. Jadi pemberian pakan yang tidak teratur atau kualitas buruk itu juga bisa mempengaruhi. Selain itu juga bisa dari penyakit pencernaan. Nah, dari sebab-sebab tembolok macet yang saya dapatkan dari searching tersebut, salah satu indikasi yang paling dekat dengan ayam saya ini makanan yang susah dicerna. Jadi saya itu ingat kemarinnya itu saya memberikan jagung, biji jagung utuh. Jadi saya itu mencoba beli biji jagung itu saya kasihkan, karena ayamnya lahap ya saya kasihkan lagi. Mungkin bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Untuk langkah pertama perawatan ayam saya ini, saya berikan makanan yang mudah dicerna, teman-teman. Dan simpel saja ya, saya cari-cari di dapur itu dapatnya tomat ya, saya berikan tomat. Saya rajang-rajang besar, awalnya itu nggak mau, terus saya rajang-rajang kembali yang lebih kecil, saya berikan. Walaupun awalnya itu terlihat nggak mau, tapi akhirnya habis ludes. Selain itu saya kasih empon-pon bumbu dapur, saya kasih bawang, kunyit, jahe, seperti itu andalan saya. Kalau ayam sakit saya kasih itu, dan takarannya pun ngawur ya mungkin, tapi ini ilmu ilmu tradisional ya, yang mungkin sudah digunakan dari mbah-mbah kita dulu. Lalu setelah itu saya ke toko pakan untuk mencari obat penyakit ini, karena di YouTube saya lihat ternyata obat dari pabrikan itu ada untuk penyakit ini. Terus tadi saya coba beli ke toko ya, ternyata yang seperti di YouTube itu, yang saya tonton itu merek itu nggak ada, tapi di toko yang saya beli itu ada 2 jenis obat berbentuk kapsul. Salah satunya ini, sore ini mau saya kasihkan, terus nanti kita coba lihat perkembangannya. Nama kapsulnya kapsul pencerna. Ini produksi dari Eka Farma Semarang. Dan akhirnya saya menemukan salah satu obat ya, yaitu kapsul pencerna. Dengan aturan dosis 2 kapsul diberikan pagi dan 2 kapsul diberikan sore hari. Satu bungkus ini isinya 10 kapsul dan harganya cuma 5.000, teman-teman, murah sekali. Dan dari sini sore saya mulai berikan ya untuk mentreatment ayam saya ini. Selama kurang lebih 2-3 hari saya karantina dan saya berikan kapsul pencerna ini sampai habis 1 bungkus, teman-teman. Itu ternyata ada perkembangan yang sangat baik. Jadi dia itu sudah mau buang kotoran ya. Kotorannya itu ada yang sudah padat. Ya, bertahap pertama itu masih agak encer, dan akhirnya di hari ketiga itu kotorannya udah padat dan banyak, dan nafsu makannya udah jauh berbeda. Dia sangat lincah sekali, dia sangat bernafsu untuk makan. Dari situ saya cek lagi temboloknya, ternyata temboloknya itu udah kosong, teman-teman. Jadi obat ini cukup manjur ya, saya rasa obat ini cukup manjur. Mungkin untuk penyakit ini tingkatannya berbeda-beda, mungkin ada yang tingkat ringan maupun tingkat berat ya. Dan untuk ayam saya ini saya rasa masih tingkatan sedang lah ya, belum parah-parah banget. Di hari ketiga ayam kita sudah sembuh, teman-teman. Dia terlihat aktif sekali, dan temboloknya kemarin itu saya cek sudah benar-benar kempes ya, atau kosong, sudah benar-benar kosong. Dan kalau kita lihat di sini, nah itu udah beberapa kali saya bersihkan. Ini kotorannya tadi malam. Jadi kotorannya itu udah benar-benar keluar. Kalau di awal kan gejalanya dia hanya kotoran padatnya itu nggak keluar ya, dia hanya kayak air yang keluar gitu, yang cair air gitu. Nah, jadi seperti itu review kita untuk obat ayam ini, dan ternyata dengan kondisi yang belum terlalu parah, obat ini cukup manjur ya. Dengan habis 1 bungkus isi 10 butir, ayam kita sudah kembali normal. Oke, begitu aja teman-teman, mudah-mudahan sharing saya kali ini bermanfaat, dan kita nanti lanjut lagi seperti biasa di vlog-vlog lainnya.
Bye bye.